Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, terlindung dari hal-hal yang tidak kita inginkan ya, karena suasana kita tidak bisa dipungkiri lagi. Kita berada dalam suasana COVID-19. Melanjuti situasi ini ya, tentunya kita masih belajar dengan online ya, sampai dengan PTS nanti insya Allah kita akan adakan uji praktek ya, pematangan materi untuk persiapan pakak ya. Tapi nanti kita lihat lagi situasinya, kalau memungkinkan kita lanjutkan dengan praktek ya, atau nanti kita kabarkan ke kalian semua. Selanjutnya adalah Bapak akan melanjutkan persiapan yang akan kita laksanakan ya, persiapan apakah yang akan kita laksanakan nanti ya, yaitu melanjuti hal yang pernah kita praktekkan di semester pertama ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat, atau kalaupun tidak, ini kita jajal evaluasi lagi ya, sambil tolong diperhatikan. Mudah-mudahan gampang kalian mengikuti ini ya. Seperti yang kalian ketahui, yang ada di belakang Bapak ini adalah alat peraga ya, untuk mempraktekkan tentang kelistrikan ya. Kelistrikan tentunya mengacu pada kendaraan roda 4. Sini ada 2 ya. Ini yang terbaru ya. Tapi ini lebih spesifik, ini sederhana ya. Kita pelajari yang sederhana aja dulu agar mudah dimengerti. Oke. Ini adalah wiring diagram. Ya, wiring diagram adalah simulasi tentang struktur wiring diagram pada kendaraan roda 4. Dalam hal ini adalah sesederhana ini adalah mobil kijang ya, ini lampu-lampu mobil kijang. Dan ini adalah mewakili sistem kelistrikan bodi bagian luar ya. Mana di sini ada lampu besar, kemudian di sini ada lampu kecil ya, lampu sen ya. Kemudian ada nanti digunakan juga untuk lampu hazard ya, lampu rem. Kemudian ini ada dimmernya ya, sakral kombinasi ya, dan ada sikring kan. Di bawahnya ini ditenagai oleh satu buah aki ya, dengan voltase 12 volt ya. Seperti yang kalian ketahui ya, sumber kelistrikan pada kendaraan roda 4 yaitu adalah aki ya. Bahasa tekniknya adalah baterai yang rata-rata mempergunakan voltase sebesar 12 volt dengan ampere yang beragam tergantung kebutuhan. Biasanya yang ada di kendaraan itu seminim-minimnya aki dengan besar ampere sekitar 40 ampere ya, untuk kendaraan-kendaraan pribadi ya, dari mulai sedan ya, mobil Avanza, Xenia ya, kemudian ada Innova dan mobil-mobil lain sekelasnya. Kemudian ada juga karena kebutuhan konsumsi listrik yang besar, seumpama berubah sound system lebih besar lagi, maka digunakan baterai dengan ampere yang lebih besar. Jadi perbedaan ampere ini adalah daya tampung setrum yang disediakan. Semakin besar ampernya, maka daya tampung yang disediakan itu lebih banyak. Kembali. Yang pertama adalah baterai ya. Pada sistem ini baterai kutub positif dan kutub negatifnya terhubung seperti biasa ya. Negatif terhubung ke bagian bodi. Anggaplah keseluruhan bagian ini adalah bodi atau sasis ya. Jadi nanti dia terhubung ke bagian yang terbuat dari logam.
Dan bagian plus atau setrumnya ditampung di fuse atau sikring. Nanti di sini yang akan membagi-bagi bagian-bagian konsumsi listrik di seluruh keperluan komponen-komponen kelistrikan yang ada di sini. Ya, tahu bulat tadi katanya. Selanjutnya adalah Bapak akan mengingatkan kembali ya tentang ini gimana sih struktur perbagiannya. Nah ini ya, ini sudah Bapak lengkapi ya, dengan nomor ya. Pada bagian nomor 1 ini adalah sikring ya, atau pengaman ya, atau fuse bahasa tekniknya. Kemudian yang kedua ini adalah bagian dari lampu rem ya, dimulai dari switchnya, kemudian konektor penghubungnya sampai dengan ke bagian lampu remnya ya. Tentu yang kalian ketahui lampu rem berfungsi ya untuk memberitahukan kepada kendaraan yang di belakang bahwa kendaraan yang di depan ini sedang melakukan pengereman ya. Tentunya menyala hanya pada bagian belakang kiri dan kanan. Kemudian selanjutnya adalah yang nomor 2, yang nomor 3-nya adalah ini bagian lampu seri atau lampu senja ya, atau karena terhubung juga ke lampu tail, maka di sini kita anggaplah ini lampu tail ya, lampu belakang. Lampu tail ini fungsinya menunjukkan seberapa lebar, seberapa panjang dan seberapa tinggi kendaraan itu ya, karena lampunya yang berada di setiap sudut. Tentunya ini memberitahukan kepada pengendara lain, baik dari depan ataupun dari belakang. Secara otomatis lampu ini harus ada di 4 sisi ya. Dari depan terlihat kiri kanan, dari belakang terlihat kiri kanan, dan dari samping terlihat depan dan belakang. Ya, ini adalah posisi konektor lampu tail dan saklarnya ya. Switchnya ini ada di bagian kombinasi switch ini ya. Sekali putar ini adalah, satu kali klik ke depan ini adalah lampu tail ya. Selanjutnya adalah lampu kepala. Nah, ini nomor 4 ya, lampu kepala. Kakinya ada 3 ya, karena dia memiliki dua fungsi ya. Lampu rem 2 karena hanya satu fungsi, lampu tail 2 karena hanya satu fungsi. Sedangkan lampu kepala ada 3 kaki ya, 3 konektor. Ini memiliki 2 fungsi. Fungsinya yaitu sebagai lampu jauh dan sebagai lampu dekat ya. Switchnya ada di bagian tuas yang sebelah kanan ya. Ya, 1 kali, kedua kali klik. Nah, ini adalah lampu kepala ya. Posisi dia di atas lampu dekat, posisi kita tekan ke bawah dia lampu jauh. Ya. Kemudian selanjutnya ada lampu sen ya. Lampu sen pun memiliki 3 kaki ya. Karena dia ada fungsi kanan dan kiri ya. Nah, secara otomatis kita simpan plusnya itu ada pada bagian tengah ya. Kalau tadi di lampu kepala plusnya ditaruh di samping karena hanya jauh dekat ya, jauh dekat, jadi posisinya bisa beruntun ya. Tetapi kalau misalnya kiri kanan, maka kita meletakkannya harus kiri dan kanan. Oke, dan dia dilengkapi oleh phaser ya, benda ini yang nanti akan membuat lampu sen ini berkedip ya, berkedip. Seperti kalian ketahui, fungsi lampu sen adalah memberitahukan kepada kendaraan atau pengguna jalan baik di depan ataupun di belakang bahwa kendaraan tersebut akan berbelok ke arah lampu yang menyala. Supaya dia menyala yang sebelah kanan, maka dia akan berbelok ke kanan. Nah, switchnya ada di bagian, masih di switch ini juga ya, ditarik ke sebelah belakang dia menyala ke kanan, didorong ke depan sekali dia netral, didorong sekali lagi ke depan dia akan menyala sebelah kiri. Ya, ini adalah fungsi dari switch dan lampu sen. Kemudian selanjutnya, setelah terhubung dengan rapi ya, dengan lengkap, tidak ada kesalahan, maka lampu sen ini pun bisa langsung berfungsi sebagai lampu hazard ya. Nanti ada switch khusus di bagian depan ini ya, di bagian depannya yang nanti akan memfungsikan agar ini menyala semuanya. Jadi begitu saklar ini ditekan atau diputar ya, maka dia akan menyala ya, berkedip
keseluruhan lampu baik kiri ataupun kanan ya, yang menandakan ya fungsi dari lampu hazard ini memberitahu kepada pengguna jalan ya bahwa mobil tersebut dalam keadaan darurat. Kenapa tuh Pak? Macam-macam ya. Bisa karena ban kempes, bisa karena mogok ya, entah mesinnya mati atau kenapa lah, intinya mobil tersebut sedang memberitahukan bahwa dalam keadaan darurat. Yang selanjutnya adalah klakson ya. Klakson adalah sebagai tanda dengan suara bahwa kendaraan di belakang minta prioritas atau minta perhatian. Baik perhatian, dia memberitahu nih ada mobil di belakang, jadi di depan jangan santai, jangan menghalangi, atau permisi ya. Kalau kayak orang kan permisinya cukup permisi gitu, kalau mobil permisinya dengan klakson. Dia minta prioritas, kasih jalan atau beri jalan ya, kalau memang kecepatan kita lebih rendah dari kendaraan yang di belakang ya. Jangan kamu halangi, begitu di belakang kendaraan minta prioritas, minta jalan, kemudian kamu malah menghalang-halangi ya. Nah itu, jadi nanti akan timbul bentrok ya, jangan ya. Jadi selanjutnya adalah cara menyambungkan. Mari kita mulai. Yang pertama adalah kita sambungan lampu switch rem ya, lampu rem. Yang pertama adalah lampu rem, di mana sumber keseluruhan setrum ini, arus ini ya, dari sikring ya, dari sikring ya. Sambungkan ya. Yang pertama adalah lampu rem ya. Kita sambungkan setrumnya, kita ngambil dari sikring ya, kita sambungkan ke bagian plus, jadi nanti plus di sikring plus di switch kita sambungkan ya, kita hubungkan. Kemudian secara otomatis ya, kalau terlihat ya, karena ini ada di belakang, dari sini sudah masuk ke dalam switch ya. Nah di switch ini belum terhubung ya, belum terhubung karena switchnya belum ditekan atau belum difungsikan. Bagaimana cara memfungsikannya? Dengan cara menekan ya. Maka ketika ditekan, terhubunglah arusnya. Nah ini kita hubungkan ke lampunya ya, ke komponen lampunya, terhubunglah nih ya. Maka ketika ditekan begini ya, dia akan menyala ya. Dan dia harus menyala pada bagian kiri dan kanan. Maka kita hubungkan bagian kanan ke kiri agar lampu ini kedua-duanya dapat menyala. Nah, ya, ini sudah menyala. Itu adalah fungsi dari lampu rem. Ingat ya, bagian sebelah kanan di bawah saklar ini adalah switch lampu rem. Yang selanjutnya adalah kita menyambungkan lampu tail ya, atau lampu senja ya. Tetap sumbernya kita ambil dari sikring ya. Sumbernya kita ambil dari sikring. Oh berarti setiap fungsi harus berbeda sikringnya Pak? Ya, kenapa? Agar jika terjadi suatu kerusakan yang mengakibatkan short ya, maka dia akan terputus hanya pada bagian yang rusak ya. Jadi bagian yang tidak rusak masih bisa berfungsi. Nah, kita hubungkan ya dari sikring ke bagian input pada saklar atau switch dari lampu tail tadi ya. Ingat, dia menyala pada bagian kiri dan kanan, depan dan belakang. Maka kita sambungkan dari switch ini ya, dari bagian konektor lampu tail ini ya, ke lampu, dan kemudian kita seberangkan dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan ya. Nah, kok ini mati? Nah, nyala ya. Kemudian dia menyala juga di bagian depan dan belakang. Maka kita hubungkan dari konektor pada lampu tail di tengah ya, kita hubungkan ke bagian belakang, kiri dan kanan. Nah, ya, maka
maka dia menyala ya. Ini switchnya ada di sini ya. Nah, satu kali klik dia akan menyala. Kemudian yang selanjutnya adalah lampu kepala ya, lampu kepala masih dengan sikring yang sama ya, box sikring yang sama ya, tapi kita ambil di konektor yang lainnya ya agar terpisah ya. Kita matikan dulu. Nah, ini sudah terhubung ke bagian saklarnya ya. Nanti saklarnya akan dibagi-bagi ya, dia lampu jauh atau lampu dekat ya. Kita hubungkan. Di sini H berarti high atau jauh ya. Kita hubungkan ke bagian lampu. Nah, ini H atau high ya. Dan kita seberangkan dari high sebelah kanan ke high sebelah kiri, atau dari lampu jauh sebelah kanan kita hubungkan ke lampu jauh sebelah kiri agar dia terhubung. Kemudian yang selanjutnya adalah switch yang low atau lampu dekat ya. Berapa jarak penyinarannya lampu dekat? Jarak penyinaran lampu dekat tidak kurang dan tidak lebih dari 40 meter. Kalau terlalu dekat kita tidak bisa berbuat banyak. Begitu kita melihat mama 10 meter ya, begitu kelihatan lubang langsung kehantam sama roda mobil kita karena terlalu dekat ya. Jika terlalu jauh pun sinarnya malah tidak terlihat ya. Jadi seperti lampu yang buram, jadi percuma ya. Jadi harus sesuai, itu sekitar 40 meter. Jadi ketika ada sesuatu kita bisa menghindar, dia bisa cepat menghindar, dan ketika ada sesuatu kita sudah bisa melihat dari jarak yang cukup. Kemudian berapa jarak penyinaran lampu jauh? Nah, jarak penyinaran lampu jauh ya sejauh mungkin ya, tapi di sini dijelaskan paling tidak jaraknya itu sekitar 100 meter ya. Dan lampu jauh ini digunakan hanya untuk keperluan saat saja ya, ketika kita butuh melihat yang jauh, kita satu kali ngalahkan, kemudian kita matikan lagi. Mengapa? Karena lampu ini sangat mengacaukan mata ya, sangat menyilaukan mata untuk pengendara yang berlawanan arah dengan kita. Jadi lampu ini tidak boleh untuk dihidupkan untuk terlalu lama ya. Satu, karena membahayakan penglihatan kendaraan yang berlawanan arah dengan kita. Yang keduanya, karena strumnya besar, maka ini kalau hidup terus-menerus dalam jangka waktu yang lama akan melelehkan bagian penyambungnya atau bagian konektornya ya. Jadi untuk lampu jauh ini seperlunya saja ketika kalian sudah cukup melihat sudah ya. Apalagi begitu kalau nggak lama kalian melihat kendaraan atau orang berlawanan arah dengan kalian, buru-buru matikan ya. Khawatir nanti orang tersebut pandangannya terganggu. Selanjutnya ya cara menghidupkannya ya. Tadi ya. Yang pertama adalah kita klik satu kali, maka ini lampu tail yang akan menyala ya. Nah, klik yang kedua, maka di lampu besar ini yang menyala. Ya, ini tidak menyala, ini lampunya kenapa ini ya? Oh, konektornya sudah lama nggak dipakai ya, bakaran. Nah, ini ya. Grafikan ya. Jadi ini adalah lampu jauh ya, kalau kita tekan lampu jauh, kalau kita angkat ke atas ini lampu dekat ya. Ini ada yang nggak beres ya. Ya, kita lihat dulu ya. Yang penting nyambungannya benar ya. Nyambungannya benar. Ya. Ini lampu di atas adalah lampu dekat ya. Di bawah lampu jauh, di atas lampu dekat, di bawah lampu jauh. Kemudian kita matikan. Yang selanjutnya adalah klakson. Lampu sen ya. Yang selanjutnya adalah lampu sen. Nah, lampu sen kita sambung ke bagian sini terlebih dahulu. Ini kita matikan. Ya. Dan langsung kita hubungkan ke bagian plaser ya. Plaser masuk dulu ke plaser dia, kemudian keluar. Kita sambungkanlah ke bagian saklarnya ya. Agar apa? Agar nanti lampu ini akan berkedip dengan sendirinya ya. Baru kita sambungkan ke bagian asap ya. Kalau kita sambungkan sisi kiri, kita sambungkan ke kiri ya, depan belakang
Dan sisi kanan kita sambungkan ke sebelah kanan, depan dan belakang. Depan dan belakang. Ya, ini. Ya, kita hidupkan. Oh, ternyata ada ya. Ya, ini sen kanan ya. Sen kanan ya. Ini sen kiri. Apa ya? Nah, ini ya. Ini lampu sen kanan, kita dorong ke depan, dia mati ya, netral. Kita dorong lagi ke kiri, ke depan ya, maka dia akan menyala yang bagian kiri. Ya, itu adalah lampu lain. Kemudian selanjutnya adalah horen atau klakson. Nah, kalau untuk klakson ini kita langsung menghubungkan dari sikring langsung ke kutub plus pada klakson, ya. Karena dia switchnya mengambil bagian massa, dan menghubungkan bagian massa ya. Nah ini switchnya ya, switchnya ini. Ya, ini bagian klakson ya. Sudah terhubung ya, tidak bunyi ya klaksonnya. Ya sudahlah ya. Ini sudah terhubung semua ya. Jadi tadi ini lampu rem. Ya. Tadi ini lampu rem. Kemudian lampu tail ya. Lampu tail ya. Kemudian lampu sen kanan. Lampu sen kiri. Ya. Kemudian lampu kepala ya, yang nanti kita rapikan ya. Kemudian terakhirnya adalah ini lampu hazard tadi, lampu hazard. Nah ini lampu hazard, dan yang terakhirnya adalah klakson ya. Ini ya. Itu saja yang bisa dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan kalian menyimak dengan baik ya. Kurang lebihnya Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pasca sana. Pecek aja sih kita ngobrol.